kasih mewakili. Alhamdulillah, terima kasih. Para lurah sudah hadir semua, terima kasih. PTD distrik, alhamdulillah. UPV, terima kasih. Dokter, puskesmas semuanya. LH. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Siap, gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan pasukan. Pada pembina apel, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan pemimpin apel. Lapor apel pagi gabungan tingkat Kecamatan Jatiasih dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan lomba 5L tingkat Kota Bekasi. Siap. Laksanakan. Pemberian penghargaan kepada Ketua TP PKK Kelurahan Jatisari atas perolehan juara ketiga lomba 5L tingkat Kota Bekasi oleh Ketua TP PKK Kecamatan Jatiasih didampingi pembina apel Sekcam Lurah Jatisari Kasih Permasbang Kecamatan Jatiasih. Kasih permas aja, silakan. Bu, pasnya kemarin, Bu. URW 09 dipersilahkan untuk mendampingi. Mendapatkan juara ketiga lomba 5L tingkat Kecamatan Jatiasih di RW 09. Fotonya ngadep sana deh. Di sini. RW, mana RW? Selanjutnya, pemberian penghargaan Putri Kebaya Cilik Indonesia tahun 2024 kepada adik Rani Zarina tampil ke depan. Rahel Kwina mendapatkan juara Best Sosial Media pada Pegelaran Putri Kebaya Indonesia tahun 2024 di Surabaya.
amanat pembina apel. Untuk amanat istirahat tepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. NKRI, harga mati. Jati Asih siap berprestasi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Pak Sekcam, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, tuan rumah, Pak RW 09 beserta Bu RW dan seluruh kader PKK dan Posyandu RW 09. Kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jati Asih beserta seluruh anggota, Pak Lurah Jatisari beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Jatisari, rekan-rekan lurah, pejabat struktural, kepala UPTD, UPTB, Puskesmas, Bapak Ibu hadirin sekalian, KUA, tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkup Kelurahan Jatisari. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Pertama, kita datang di Taman Jatisari RW 09 ya. Sebelum proses pembangunan tahun lalu ini tidak terlalu bagus. Kemudian ada intervensi anggaran dari pemerintah Kota Bekasi sebanyak 200 juta. Menjadi satu dari 56 taman yang dibangun di wilayah Kota Bekasi. Alhamdulillah, dalam proses pembangunan anggaran yang disiapkan 200 juta habis 250 juta ya. 250 juta, kita kasih aplaus. Menjadi sebuah bagian penting bahwa kolaborasi masyarakat dan pemerintah berjalan baik, sehingga akhirnya kita bisa melihat bagaimana saat ini kita disajikan taman yang sangat baik, menjadi salah satu indikator taman terbangun terbaik di Kota Bekasi ya. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Lurah Jatisari yang sudah mengkolaborasikan segala bentuk sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sehingga pada saatnya bisa menjadikan RW 9 Kelurahan Jatisari mendapatkan juara tingkat Kota Bekasi dalam program 5L. Dan kita tahu ketika juara ini kita dapatkan bukan tanpa pengorbanan. Ya, bukan tanpa pengorbanan, bukan tanpa usaha. Dan tentu saja ini adalah bagian lain usaha semua orang. Ya, usaha semua orang. Bagaimana lurah menjembatani komunikasi RW, kemudian menggerakkan RW, menggerakkan RT dan seluruh masyarakatnya. Dibantu stakeholder lain. Ada ketua tim penggerak PKK kecamatan beserta anggotanya yang sering pulang maghrib ya Bu ya. Ya, pulang maghrib untuk memastikan bahwa proses berjalan. Demikian juga dengan ketua tim penggerak PKK kelurahan dan anggotanya. Ini menjadi sebuah bagian penting kolaborasi ya. Bagaimana Puskesmas juga tentu saja memiliki peran yang sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya prestasi itu tidak datang sendiri. Prestasi itu memang diciptakan, diupayakan sehingga pada saatnya hasil yang baik menjadi ganjaran sebuah prestasi itu. Dan ini memang perlu dipertahankan ya. Kita kasih plus sekali lagi untuk Kelurahan Jatisari. Kemudian ada adik kita Rahel Queen Azaria ya. Azarina yang tadi disebutkan mendapatkan Best Edsos Award dalam kontes Putri Kebaya Cilik Indonesia Surabaya. Kita kasih aplaus. Tidak hanya mewakili RW 09, tidak hanya mewakili Kelurahan Jatisari, tidak hanya mewakili 230.000 masyarakat Kota Bekasi. Ade Rahel ini memenangkan piala berdasarkan mewakili 2,5 juta jiwa masyarakat Kota Bekasi, dan ini memberikan kebanggaan luar biasa buat kita. Sekali lagi, memang prestasinya tidak datang sendiri, prestasinya diciptakan, diupayakan dengan kerja keras, sehingga pada saatnya apa? Sehingga pada saatnya reward yang diberikan memang sebanding dengan usahanya. Ini menjadi bagian dari mengingat
pengingat buat semua orang. Ya, kalau kita ingin prestasi, tentu saja dengan upaya. Kalau kita tidak ingin prestasi, ya sudah duduk manis saja. Kenapa? Karena antara pahlawan dengan staf Jatisari beda-beda tipis. Ya, kalau pahlawan membangun peradaban, kalau staf Jatisari bangun kesiangan. Coba cek ulang staf Jatisari, masih ada yang agak hadir? Ya. Itu kenapa Jatisari ada daeng? Cabutan. Ditukar tambah beras. Mentang-mentang dia pemain bola jadi gampang buat pindah ya. Ya jadi itu. Jadi sudut pandang masyarakat sebetulnya melihat kita tetap dalam konteks prosedural ya. Kalau kita datang pagi-pagi kemari, kemudian kita ngeribetin RW 09, mohon maaf RW, mungkin saja warganya ada yang merengut karena terganggu aktivitasnya. Kita pastikan 745 semua proses berjalan selesai. Ya. Menjadi sebuah bukti nyata bahwa di RW 09 prestasi memang tidak serta-merta datang sendiri. Dikolaborasikan tentu saja dengan contoh yang paling nyata bagaimana kreativitas Pak RW-nya. Ternyata Pak RW-nya juga seorang seniman. Ya. Pada saat penilaian lomba 5L berapa bulan yang lalu? 2 bulan ya? 2 bulan yang lalu beliau baru saja menyelesaikan satu lukisan terkait dengan titik pariwisata rencana yang akan dilaksanakan di sini. Apa namanya? Udah disebutin belum? Wisata susur sungai. Di sebelah kanan kita atau di wilayah timur itu Kali Cikeas. Bagi yang belum pernah datang kemari, kenapa kita ajak teman-teman datang dan apel di sini? Pertama, untuk memastikan ini adalah teritorial terluar dari pemerintah Kota Bekasi. Kenapa? Kalau kita bisa bicaranya berang ke sisi timur, kemudian sedikit ke arah tenggara, itu sudah masuk kota wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Ya, ntar kalau misalkan Bang Ustadz nih berangkat nyebrang dikit udah. Di mana Bang? Di Bogor. Padahal nyebrang doang kali. Ya, 5 meter. Jadi ini kita sisi terluar, kemudian kita tahu segala bentuk permasalahan dimulai di Kali Cikeas, seringkali sampah-sampah bambu, kemudian menjadi permasalahan di Polder Koja, kemudian debit air yang meluap karena kiriman dari Kali Cikeas. Ini adalah bagian dari bagian dari sumbangsihnya Kali Cikeas. Kita berharap karena sekarang beberapa waktu yang lalu hujan tidak berhenti, mudah-mudahan hujan yang datang selalu membawa berkah untuk Kecamatan Jati Asih. Ya. Kemudian terkait dengan kehadiran, alhamdulillah berdasarkan hasil kehadiran kemarin rekan-rekan khusus yang TKK sudah diberikan reward, yaitu berupa penghasilan bulanan. Betul nggak ya? Ya kan? Dan terima apa bini langsung terima. Kemarin si cewek, anda banget nih, lungsai banget. Transfer apa langsung habis? Habis. Rata-rata teman ini gajinya 5 koma. Ya, tanggal 5 langsung koma. Ya, itu bagian dari sebuah penghargaan pemerintah. Bagaimana kita dituntut untuk kerja, kemudian diberikan reward dalam bentuk penghasilan yang tentu saja bagian lain dari sebuah hasil kerja. Dan ini menjadi sebuah berkah yang harus kita syukuri, di mana masih banyak sekali orang-orang yang mencari pekerjaan, ngantri dan segala macamnya. Kita sudah bisa berdiri di dalam barisan pemerintah Kota Bekasi. Dan tentu saja walaupun mohon maaf ya, dalam konteks baju TKK, tetapi rekan-rekan sekalian di lingkungan masing-masing adalah menjadi tokoh masyarakat yang mewakili pemerintah Kota Bekasi. Sekali lagi, tokoh masyarakat yang mewakili pemerintah Kota Bekasi. Segala tindak tanduk ya yang kita lakukan itu menjadi contoh yang nyata masyarakat ya. Bagaimana LPM Jatisari juga adalah aparatur pemerintah Kelurahan Jatisari, dan tentu saja beliau adalah tokoh di lingkungannya. Di RW 11 ya Pak? RW 10 Pak. Oh, RW 10 ya. Jadi itu menjadi sebuah kunci yang nyata. Bagaimana rekan-rekan sekalian juga saya yakin sekali di lingkungannya menjadi orang yang terpandang, menjadi orang tempat bertanya masyarakat. Ya, ini menjadi kunci bahwa Bapak, Ibu, adik-adik, saudara sekalian adalah perwakilan pemerintah Kota Bekasi di lingkungannya masing-masing.
evaluasi kinerja itu diawali dengan evaluasi kinerja Babin Kamtibmas dan Babinsanya. Bagaimana itu terjadi di lingkup kelurahan. Kemudian dievaluasi lagi di tingkat polsek. Bagaimana polsek, kapolseknya, dan ramilnya, camatnya. Kemudian di tingkat kota. Karena ini beritanya nasional. Kapolresnya dievaluasi. Bagaimana tawuran di Kota Bekasi kok bisa dibiarkan dan segala macamnya. Bukan hanya sekedar tawurannya, tetapi ternyata dampak evaluasinya kemana-mana. Kemudian tentu saja yang perlu dipahami bareng-bareng, korban dan pelaku tawuran tidak tercover BPJS. Ya, ini menjadi sebuah informasi. Tahun lalu Pak Dedi, pernah warga Jatirasa menjadi korban tawuran di Gang Mangga, Pondok Gede. Kemudian si korban dibawa ke rumah sakit, korbannya meninggal dunia. Kemudian jenazahnya nggak bisa diambil kalau belum bayar perawatan 30 juta. Betul ya Pak Dedi? Dan itu menjadi sebuah bagian lain bagaimana anak-anak kita sangat menjolimi orang tuanya. Kalau sampai menjadi korban, sudah memberikan kesedihan, kemudian membebani dengan keuangan yang luar biasa, kehilangan, dan segala macamnya. Belum lagi tetangga yang direpotin, aparatur yang direpotin, semua orang yang direpotin. Jadi kita berharap, pertama di lingkungan kita sendiri, jangan lagi terjadi tawuran. Ingatkan anak-anak kita, jangan sampai lurahnya capek-capek, kemudian aparaturnya, anak-anaknya ternyata ikutan. Apalagi kalau ternyata aparaturnya yang ikutan. Ya, ini sangat menjadi tamparan luar biasa. Karena bagaimanapun juga, ini adalah penyakit yang paling nyata yang dapat kita lihat. Ya, pernah terjadi juga 2 minggu yang lalu, klarifikasi tawuran di Pondokopi. Ngakunya dibegal. Pada saat dicek di CCTV Polsek Pondokopi, ternyata dia orang terdepan, pakai celurit. Dia pakai celurit terdepan, kemudian melakukan tawuran. Kemudian terluka, tangannya putus itunya apa namanya? Urat nadinya. Diklarifikasi katanya dibegal. Ternyata CCTV-nya clear, dia adalah pelaku tawuran. Sehingga pada saatnya tidak lagi tercover dengan BPJS. Akhirnya keluarganya yang susah juga nyari duit kemana-mana. Bagaimana caranya supaya tangannya tetap dioperasi supaya berfungsi dengan baik. Korban tawuran, pelaku tawuran, saya yakini kehilangan masa depan. Pertama, kalau dia pelaku, dia akan dihukum berdasarkan hukuman yang setimpal. Kalau dia korban, cacat, itu akan mempengaruhi masa depannya. Ingatkan anak-anak kita, khususnya ABG. Kenapa? Karena mereka memiliki apa ya? Jiwa untuk mencari jati diri, menunjukkan eksistensi. Kalau kata siapa nih di sini? Cuek nih. Bagaimana mereka naikin NJOP ya? Naikin NJOP sehingga pada saatnya dilihat oleh orang-orang. Ya, kalau naikin NJOP tanah sengketa, walaupun NJOP-nya luar biasa, tapi tidak menghasilkan buat siapapun. Ya, itulah tawuran. Ya, walaupun tinggi nilai jualnya, seolah-olah ditakuti, tapi tidak mempengaruhi masa depannya. Ingatkan bahwa tawuran itu menjadi salah satu penyakit yang berbahaya. 1 menit lagi, mohon izin. Indikator pembangunan manusia di Kota Bekasi saat ini nilainya 81,97. Peringkat kedua terbaik di Jawa Barat dengan nilai 81,98. IPM Kota Bekasi itu diindikasikan dengan kesimpulan bahwa pendidikan di Kota Bekasi dilakukan secara baik dan menyeluruh. Dibandingkan dengan kabupaten yang hanya 74,90 sekian. Artinya kita jauh sekali melampaui pencapaian Kabupaten Bekasi maupun Kota Depok ya. Dengan 81,97 itu memberikan keyakinan bahwa pendidikan di Kota Bekasi berhasil. Apa indikator keberhasilan pendidikan? Sekali lagi saya ingatkan ya. Indikator keberhasilan pendidikan ada 4 unsur. Pertama, ketika dia datang tepat waktu, ketika tidak membuang sampah sembarangan, ketika tertib dalam antrian, dan ketika tidak intoleransi. Ya, segala bentuk pelanggaran dari 4 ini, tentu saja ini menjadi evaluasi. Apakah keberhasilan pendidikan buat personal kita masing-masing menjadi sebuah yang bisa kita banggakan? Tepat waktu. Sebagian orang masih melakukan pelanggaran terhadap tepat waktu. Kemudian buang sampah sembarangan. Kalau kita perokok,
kemudian dengan enak setelah selesai kita injek puntungnya, kita tinggal pergi. Itu salah satu indikator ketidakberhasilan pendidikan. Mohon maaf buat para perokok. Demikian juga buat orang-orang yang makan bakso, makan mie ayam di lingkungan kantor, makannya di ruang tunggu atau di ruang pelayanan, setelah makan mangkoknya ditinggal pergi. Itu juga bagian dari ketidakberhasilan. Kenapa? Karena dia tidak merasa menghargai lingkungan kantornya sendiri. Ya. Pada saatnya akhirnya masyarakat yang melihat nih, kantor begini amat rungsep dan segala macamnya. Ini menjadi sebuah pengingat. Kenapa? Karena kalau nggak diingetin, kelihatannya akan terus-terusan begitu. Seringkali saya melihat tuh mangkok yang sembarangan ditaruh di meja pelayanan, kemudian puntung rokok yang main tinggal pergi saja, padahal posisi di area publik. Dan tentu saja ini buat teman-teman TKK, buat teman-teman aparatur, buat teman-teman Linmas. Kalau kita ke Jalan Raya Komsen, dari Komsen ke arah Pasar Rebo, di jam 7 sore ada, di jam 7 malam, macet luar biasa. Sebagai aparatur, seharusnya kita memberikan contoh, tertib di antrian. Ini mah kadang-kadang kita naik ke trotoar kan. Coba. Buat yang merasa pernah naik ke trotoar, kita evaluasi lagi diri kita sendiri, apakah kita bisa menjadi contoh. Karena seringkali di antara kita pasti, saya pernah 2 kali. Ya, jadi artinya kita saling mengingatkan bahwa hal yang seperti ini menjadi menjadi sebuah bukti kepada masyarakat bahwa aparatur juga bisa melakukan kesalahan, tetapi dengan kesalahan kita bisa melakukan perbaikan sehingga pada saatnya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Kita memiliki komitmen melakukan pelayanan kepada masyarakat di jam 8.00. Mudah-mudahan teman-teman setelah ini bisa langsung menyesuaikan kepada tempat kerjanya masing-masing. Yang terjauh tentu saja di wilayah Jati Mekar dan Jati Kramat. Posisi kantornya 9 km dari sini. Mudah-mudahan bisa dilancarkan sampai ke kantor masing-masing dengan selamat. Amin. Sekali lagi buat Kelurahan Jatisari, buat RW 09, buat Ade Rahel, selamat atas prestasinya, menjadi sebuah bukti bahwa Jati AC siap berprestasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada pagi hari ini kami siap melaksanakan tugas yang diamanatkan di pundak kami masing-masing. Ya Allah, berikanlah kami bimbingan dan kemampuan agar dapat melaksanakan tugas dan sebaik-baiknya demi kejayaan bangsa, agama, dan negara kami. Ya Allah, jauhkan dari kemaksiatan, bencana, selamatkan kami dari fitnah dunia dan akhirat, dan berikanlah kami kesolehan dan ketakwaan agar keberkahan dan kebaikan menurun kepada keluarga kami, masyarakat, dan lingkungan kami. Allahumma inna as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha samri wa biha fitnati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Para pembina apel, hormat, gerak. Gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Apel selesai, peserta dapat dibubarkan.